Polres Bolaang Mongondo diminta selidiki aktor yang melakukan penyegelan dan pengrusakan terhadap kantor desa Moto Tabian, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Pasalnya para oknum yang diduga melakukan penyegelan dan pengrusakan terhadap aset milik pemerintah tersebut telah memprovokasi masyarakat desa Moto Tabian dengan maksud makar atau menggulingkan kepala desa dari jabatannya, sehingga berujung penyegelan dan pengrusakan terhadap kantor yang menjadi tempat pelayanan administrasi kepentingan masyarakat desa Moto Tabian. Saya sebagai masyarakat desa Moto Tabian tidak setuju dengan kata-kata ini yang ditulis di papan balai desa, karena kami desa Moto Tabian tidak ada desa selingkuh. Saya sebagai masyarakat desa Moto Tabian sangat dirugikan dengan pemalangan kantor desa, karena setiap bulan dan ada kegiatan-kegiatan di dalam desa yang terhambat dengan masalah desa itu, kantor desa. Sedangkan tiap bulan itu ada muskat, posyandu, apa kok orang setutup begini. Kami minta itu keadilan dan siapa yang harus bertanggung jawab, semua harus. Saat awak media mewawancarai Kepala Desa Moto Tabian, Hani Lila selaku Kepala Desa menjelaskan atas persoalan yang terjadi, di mana para oknum dan aktor tersebut telah dengan sengaja melakukan provokasi terhadap masyarakat desa Moto Tabian dan telah melaporkan Kepala Desa ke pemerintah Kabupaten Bolmong dengan tuduhan persoalan pribadi yang saat ini sudah menikah lagi, yang secara agama beliau sudah resmi bercerai dengan mantan istri. Terkait dengan permasalahan yang ada di desa Moto Tabian. Yang pertama tentang perselingkuhan. Jadi perselingkuhan yang diumbar-umbar oleh segelintir masyarakat yang membuat berita ini begitu luar biasa. Jadi permasalahan ini sudah dari tahun 2023. Jadi ketika kita kawin lagi, diangkatlah ini karena ada kecurigaan menurut versinya dorang bahwa kita sudah melakukan perselingkuhan. Makanya memang waktu itu kita sempat panggil, dasar apakah ada bukti, karena sejauh ini dorang tidak bisa membuktikan, karena kita perkawinan itu sah secara agama maupun secara pemerintah. Dengan status setelah menikah memang sudah ada perceraian terlebih dahulu. Tapi sampai hari ini memang berita ini masih diangkat-angkat seolah-olah bahwa kita memang melakukan perselingkuhan atau merusak rumah tangga orang. Terkait dengan penyegelan, waktu itu sudah dimediasi oleh pemerintah kecamatan dan kita semua mengklarifikasi semua di kecamatan. Tapi warga masyarakat ini segelintir masyarakat yang tidak suka ini memang tidak puas. Intinya dorang meminta yang pertama, kita itu tidak mau diperpanjang untuk masa tambahan 2 tahun. Baru yang kedua dorang minta kita mundur. Tapi kita hanya menyampaikan begini, sejauh ini kita berbuat di desa Moto Tabian. Kemudian orang-orang yang minta mundur ini kan hanya sebagian, masih lebih banyak yang suka kita di situ. Jadi kita bilang kalau memang mau tidak suka, ya itu silakan mau berpendirian seperti itu. Tetapi sejauh ini kita tidak pernah menghambat apapun yang dorang minta. Mau tanda tangan, mau bikin surat menyurat, bahkan tidak pernah bayar. Tapi sampai hari ini melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat itu masih aktif ya Pak? Lancar terus, lancar. Cuma memang ada ketidakpuasan. Bahkan setelah ada mediasi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini asisten 1 waktu itu, apa yang disampaikan Pak Asisten, dorang juga merasa tidak puas. Sampai dorang segel tuh balai desa. Orang segel, sempat kita bersama perangkat desa waktu itu buka, karena kita bilang orang pelayanan harus jalan terus. Karena dorang kan itu orang-orang yang suka, tapi masih lebih banyak dari dorang yang suka. Jadi orang harus bikin pelayanan. Malamnya sekitar jam-jam 7, 2 hari setelah orang buka, disegel kembali.
bahkan secoret-coret dan segala macam, so pakai pilok segala macam. Jadi orang bilang ini boleh mau kantor di situ. Kita pagi sampai sore, bahkan tengah malam sampai siang lagi kita jaga, baru pulang rumah. Karena sejauh ini tidak ada pelayanan yang terbengkalai. Karena kita ke sana kemari di kampung, kita bajalang di motor ke sana kemari, ada masyarakat yang tanda tangan, kita tanda tangan. Jadi sampai hari ini Bapak melakukan pelayanan secara maksimal ya, Ya, tidak. kalau pelayanan kita secara maksimal. Di mana saja dorang beku dapat kita tanda tangan, kita cak. Karena kita ke sana kemari bawa oto maupun bawa motor, tapi kita bawa cap. Berarti sejauh ini tidak ada kendala dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan sejauh ini tidak ada kendala. Yang kita sesalkan, maksudnya ini ada oknum 1-2 orang yang mungkin punya keinginan secara pribadi, ada kekecewaan secara pribadi, karena memang di kampung ini menjurus ke hal yang pribadi. So bukan lagi untuk kepentingan desa, kepentingan masyarakat banyak, tapi menjurus ke hal yang pribadi. Nah, itu yang kita sesalkan. Ada sebagian sekelompok masyarakat yang memang 1-2 orang yang memprovokasi masyarakat yang lain yang tidak tahu apa-apa, tapi tidak banyak. Nah, apa tindakan selaku pemerintah yang berada di dalam desa setelah melihat kejadian penyegalan terhadap kantor desa digunakan sewaktu-waktu oleh kepala desa dan perangkatnya? Memang waktu malam itu kejadian, kita dapat informasi, kita langsung menuju ke balai desa. Kita sampai di sana memang dorang so paku, dorang so coret-coret. Jadi di situ kita tanya siapa yang bertanggung jawab dengan ini peristiwa ini. Tidak ada yang mengaku, semua berdiam. Jadi di situ ada sekretaris BPD, makanya kita panggil ibu sekretaris BPD yang bertanggung jawab mungkin. Oh nyanda. Tapi terakhir ada satu ibu yang berteriak dari agak jauh. Orang yang bertanggung jawab, orang semua. Oh, jadi ada salah satu masyarakat Bapak ya? Masyarakat yang itu orang bertanggung jawab. Dan ketika mendengar penyegelan dan pengrusakan kantor desa, maka kepala desa langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Bolmong untuk menyelidiki siapa aktor atas perbuatan tersebut. Dari Desa Sangadi Mototabian Bolmong, Sulawesi Utara, Tommy Maringka, SPM TV mengabarkan.